Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Dan terkepal dan maju ke muka, salam cinta kasih untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan materi tentang asuransi kesehatan yang beranggotakan saya sendiri Komarudin, Nur Alifia, dan Hindun Fadilah. Langsung saja penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Hindun Fadilah. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian asuransi kesehatan. Jadi, apa sih asuransi kesehatan itu? Asuransi kesehatan atau akses merupakan asuransi yang objeknya itu jiwa. Dan adapun tujuan asuransi kesehatan itu untuk memperalihkan risiko biaya saat sakit dari tertanggung kepada penanggung, sehingga kewajiban penanggung adalah memberikan biaya atau pelayanan perawatan kesehatan kepada tertanggung apabila sakit. Adapun menurut Sulastomo, sistem asuransi kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesulitan ekonomi dalam pembayaran pelayanan kesehatan. Jadi untuk memudahkan masyarakat yang ekonominya rendah. Selanjutnya, ada pengelolaan dana keikutsertaan anggota asuransi kesehatan. Yang pertama, asuransi kesehatan kumpulan perawatan rumah sakit adalah suatu kontrak antara penanggung dan pemegang polis asuransi kesehatan kumpulan yang membeli perlindungan asuransi kumpulan. Perusahaan asuransi penanggung memberikan jaminan atas kesehatan sekelompok orang dalam bentuk penggantian atas biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit dalam jangka waktu tertentu dan jumlah manfaatnya tertentu. Adapun premi asuransi kesehatan kumpulan perawatan rumah sakit dibayar satu kali di awal tahun polis dan uang pertanggungannya dibayarkan segera. Sedangkan premi asuransi jasa akses dibayar setiap bulannya yang langsung dipotong dari gaji pokok atau dana pensiun bulanan. Perhitungan premi asuransi kesehatan kumpulan perawatan rumah sakit dipengaruhi oleh faktor umum dan jenis kelamin. Sedangkan perhitungan premi asuransi jasa akses tidak dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin, melainkan dipengaruhi oleh golongan dan masa kerja. Next. Oke, yang selanjutnya akan saya bacakan, yaitu jenis-jenis pelayanan asuransi kesehatan. Perusahaan asuransi atau penanggung memberikan jaminan atas kesehatan sekelompok orang dalam bentuk penggantian atas biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit dalam jangka waktu tertentu dan jumlah dan manfaat tertentu. Adapun jenis pelayanannya adalah yang pertama biaya perawatan pribadi, yang kedua itu biaya ambulans, yang ketiga itu biaya rawat inap, yang keempat adalah biaya melahirkan normal atau sesar di rumah sakit, yang kelima adalah aneka biaya perawatan rumah sakit yang meliputi biaya obat, alat kesehatan, atau laboratorium. Yang selanjutnya, jumlah dana dan peserta yang ditanggung asuransi kesehatan. Yang pertama, jumlah dana yang ditanggung. Konsep asuransi memiliki dua karakteristik khusus, yaitu pengalihan resiko kesakitan pada suatu individu atau suatu kelompok, serta adanya sharing loss secara adil. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa suatu kelompok atau individu mempunyai resiko kesakitan yang telah diperhitungkan jenis dan frekuensi beserta besarnya biayanya. Jadi jumlah dana yang ditanggung itu kalau asuransi individu itu mereka itu setiap atau setahun sekali itu membayar premi kepada perusahaan asuransi. Kalau semisal mereka itu berupa tenaga kerja, itu membayar preminya itu berupa diambil dari gaji pokok.
selama 1 tahun itu, dipotong gaji untuk membayar asuransi kesehatan. Yang kedua itu peserta yang ditanggung asuransi kesehatan. Yang pertama itu ada tenaga kerja. Diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 nomor 3 tahun 1992. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu selain tenaga kerja yaitu semua individu atau masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah pun bisa mengikuti asuransi kesehatan melalui program Jamkesmas atau jaminan kesehatan sosial masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah hambatan asuransi kesehatan. Teman-teman sekalian pasti sudah tahu ya, asuransi kesehatan itu pasti diantaranya memiliki beberapa hambatan. Yang pertama itu yang sering kita temui itu jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang mencukupi dan persebarannya kurang merata, khususnya di daerah terpencil. Yang kedua itu jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Untuk pekerja sektor informal nantinya akan mengalami kesulitan dalam penarikan iuran setiap bulan karena pada sektor tersebut belum ada badan atau lembaga yang menaungi sehingga akan menyulitkan dalam penarikan iuran di sektor tersebut. Jadi hambatannya itu yang pertama itu jumlah fasilitas kesehatan itu yang sangat jelas sekali. Yang kedua itu jumlah tenaga kerja yang masih kurang mencukupi. Yang selanjutnya itu solusi dalam menghadapi masalah pada asuransi kesehatan. Salah satunya itu untuk mengurangi hambatan biaya pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan meluncurkan program jaminan persalinan atau Jampersal yang memberikan pelayanan gratis untuk antenatal persalinan, KB, dan pasca persalinan. Adapun solusi lainnya yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan fasilitas rumah sakit yang baik untuk pelayanan kesehatan masyarakat seperti fasilitas barang atau yang lainnya. Yang kedua itu menerapkan sistem pelayanan terbaik, mencukupi persebaran fasilitas kesehatan utamanya di daerah terpencil dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Komarudin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu menjelaskan tentang contoh polis dalam asuransi kesehatan. Contoh polis asuransi kesehatan memuat 13 pasal yang berisi ketentuan-ketentuan khusus polis. Di antaranya, pasal 1 contoh polis ini menjelaskan definisi beserta istilah yang ada pada perusahaan asuransi yang digunakan dalam polis. Contohnya pengertian, tertanggung premi, dan lain-lain. Pasal 2 memaparkan tentang manfaat asuransi, hanya biaya medis yang wajar dan lazim yang dibebankan selama masa perawatan akan ditanggung dan sesuai dengan diagnosa dengan ketentuan bahwa masa perawatan tersebut dimulai setelah berlakunya kepesertaan dan sebelum berakhirnya kepesertaan peserta. Pasal 3 tentang masa tunggu, pasal 4 masa perpanjangan polis, pasal 5 prosedur pembayaran premi tahunan, premi harus dibayar oleh pemegang polis kepada penanggung pada awal atau sebelum pertanggungan dimulai. Tarif atau besar premi dan cara bayar premi sesuai yang tertera dalam tabel manfaat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari polis. Penanggung berhak untuk mengubah tarif atau besar premi pada ulang tahun polis atau pada saat penambahan peserta atau tertanggung baru pembayaran premi dengan dianggap sah apabila sudah diterima di rekening penanggung dan seterusnya. Pasal 6 tentang masa tenggang waktu, pasal 7 masa bebas lihat, pasal 8 berakhirnya pertanggungan. Pertanggungan secara otomatis akan berakhir apabila salah satu hal yang disebutkan di bawah ini terjadi terlebih dahulu, yaitu yang pertama polis diakhiri atau dibatalkan oleh pemegang polis, yang kedua masa leluasa berakhir, yang selanjutnya masa pertanggungan berakhir, dan pasal 9 syarat kepesertaan.
dan dengan ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari kelompok kami tentang asuransi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya guys? Udah kan?